Kita hari ini akan belajar tentang undivided heart. Dan hari ini khususnya saya mau bicara tentang spiritual heart transplant. Jadi transplantasi hati secara rohani. Karena begini, Saudara Budi sudah berkhotbah tentang bagaimana ya Tuhan ingin kita untuk bisa punya hati yang betul-betul satu-satu hati kita semua itu untuk Tuhan. Nggak terpisah. Betul-betul secara sold out semuanya untuk Tuhan. Dan kita belajar bagaimana Tuhan sendiri yang remove itu dan Tuhan sendiri yang replace, menggantikan itu. Dan saya mau kita tahu bahwa kalau Tuhan yang lakukan, itu berarti sesuatu hal yang luar biasa. Kata created itu cuma digunakan pertama waktu Tuhan ciptakan manusia. Dan yang berikutnya ketika Tuhan sendiri memberikan kita hati yang baru. Jadi kita harus bisa menghargai apa yang Tuhan berikan. Yeskiel 11 ayat 19 ini merupakan ayat kunci daripada tema kita sepanjang bulan ini. Saya semangat mendengar saudara-saudari yang terus sedang mempelajari saat teduh dari buku Yeskiel. Ada yang bertanya, wah ini bagaimana, agak kurang ngerti. Tapi saya bersyukur melihat kita mau mendalami tentang itu. Di buku Yeskiel 11 ayat 19 katakan, aku akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Oh nggak kelihatan ya? Juga akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ini bisa tolong ditampilkan ya. Ini kursornya nggak kelihatan ini. Bisa tolong ada yang ke sini? Jadi bisa sambil saya bisa bicarakan. Ini nggak bisa kelihatan. Kenapa kursornya nggak bisa kelihatan? Nggak muncul. Silakan. Ya, jadi ini sangat penting sekali karena Tuhan sendiri memakai Yeskiel untuk bisa berbicara kepada bangsa yang sudah begitu keras hatinya. Kita tahu bahwa Tuhan sudah kirim nabi seperti Yesaya sebelumnya untuk memastikan bahwa mereka mempunyai hati yang betul-betul bisa bertobat, bisa berbalik kepada Tuhan. Tapi mereka tetap keras hati. Mereka sendiri tidak peduli tentang itu. Sampai akhirnya Tuhan mendisiplinkan mereka. Dan mereka dibuang ke Babilonia, ke Babel. Dan kita tahu sendiri bahwa Yeskiel adalah termasuk seseorang yang juga dibawa ke pembuangan di Babel. Nah pada saat yang bersamaan juga ada Nabi Yeremia. Nah, Yeremia tidak ikut dalam pembuangan di Babel. Tapi dia ada tetap di Yerusalem. Dan Tuhan pakai dia untuk terus memperingati mereka supaya mereka bisa tobat. Begitu juga Yeskiel dipakai Tuhan supaya orang-orang dalam pembuangan itu bisa kemudian punya hati yang kangen, pengen balik lagi ke sana. Karena bagi mereka tiba-tiba mempunyai suatu tanah, tempat tinggal, dan tiba-tiba di dalam pembuangan, apalagi selama 70 tahun, itu satu hal kehilangan yang sangat besar. Tapi Tuhan melalui Yeskiel memberikan mereka pengharapan. Bayangkan kalau kamu dengan saya tiba-tiba kita di sini rakyat Indonesia, tiba-tiba kita nggak punya tanah lagi, nggak punya rumah, keluarga nggak tahu di mana, dan kita dibuang. Itu satu hal yang sangat menyedihkan, sangat hilang pengharapan kita. Tapi Tuhan pakai Nabi Yeskiel untuk memberikan pengharapan kepada mereka. Dan Tuhan katakan, aku akan memberikan kepada kamu hati yang baru, hati yang lain, dan juga roh yang baru. Kita tahu bahwa kalau hati itu adalah sangat penting ya. Bahasa Inggrisnya heart. Sama juga untuk heart itu artinya jantung ya. Itu jantung secara fisik. Walaupun kita di sini di dalam bahasa Indonesia kita nggak sebut heart ya, kita sebut jantung. Jadi jangan kita bingung. Jadi saya cuma mau kasih analoginya saja.
bahwa kalau seseorang, ini jantung sangat penting ini. Ya, jantung ini sangat penting. Begitu dia berhenti berpompa, habis kita semua di sini. Begitu juga ketika orang jantungnya sudah gagal, sangat berbahaya. Hidup mereka, nyawa mereka itu ya udah sangat bergantung apa yang ada di sini. Karena itu kalau seseorang dikatakan jantungnya sudah gagal, nggak bisa lagi. Hal yang terakhir yang hari ini bisa dilakukan ilmu kedokteran adalah melakukan transplantasi jantung secara medis. Dan biasanya yang dilakukan adalah melakukan diagnosa, kemudian memastikan bahwa ada dokter yang ahli yang bisa mengambil jantung seseorang yang disebut donor, dan kemudian bisa diberikan kepada orang yang gagal jantung itu. Dan dokter itu sendiri harus bisa menyambungkan sehingga akhirnya jantung orang lain itu bisa merupakan jantung daripada orang yang gagal jantung itu. Jadi diagnosa sangat penting, dokter sangat penting, dan donor juga sangat penting. Dan seperti itulah Yehezkiel menuliskan buku Yehezkiel. Dan dia mulai dengan diagnosanya. Dia mengatakan di Yehezkiel 14 ayat 3, dia katakan, "Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya." Apa diagnosa yang Yehezkiel katakan kepada bangsa ini? Tuhan sengaja pilih Yehezkiel. Tuhan bilang, kamu tahu Yehezkiel, kamu sekarang umur 30 tahun. Dan Yehezkiel sendiri sudah siap untuk mau menjadi seorang imam, priest. Karena kalau dari adat orang Yahudi, umur 30 tahun itu adalah umur di mana seseorang baru bisa menjadi priest. Dan Yehezkiel siap tentang itu. Karena untuk menjadi seorang imam, ada aturan-aturannya, sudah ada SOP-nya, apa tanggung jawab dia, apa yang dia lakukan setiap hari, sudah ada. Dan bagi Yehezkiel, dia sudah siap untuk itu. Tiba-tiba Tuhan panggil dia bukan sebagai priest, Tuhan panggil dia sebagai prophet. Sebagai nabi, di mana kalau Tuhan ngomong itu, dia harus ngomong. Nggak boleh tambah A, nggak boleh kurangin B, nggak boleh. Harus persis sama. Walaupun orang yang mendengarkannya nggak suka. Terus terang bagi Yehezkiel, kalau kamu dengan saya ada Yehezkiel, kita nggak pengen. Pengennya udah pilih di comfort zone aja jadi priest. Tapi Yehezkiel dipanggil untuk menjadi prophet. Dan apa yang harus dikatakan kepada bangsa itu? Dia harus bilang kepada bangsa itu bahwa kamu tidak respect kepada Tuhan. Kamu bahkan memilih berhala-berhala lebih daripada Tuhan. Ada saatnya kalau kita baca peralihan, bahkan di dalam pasal pertama, 3 pasal pertama ke pasal berikutnya kita lihat bahwa Yehezkiel ada saat di mana dia disuruh Tuhan untuk diam karena Tuhan bilang saya nggak mau kasih firman. Jadi kalau Tuhan nggak kasih firman, ya Yehezkiel harus diam. Nggak gampang loh jadi prophet saat itu yang dipilih oleh Tuhan. Dan Yehezkiel ketika Tuhan bilang, ini harus kamu katakan, dia bilang inilah diagnosanya. Kamu menyembah berhala. Kemudian di Yehezkiel 20 ayat 16 dia bilang lagi, mereka menolak peraturan-peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku. Kenapa? Sebab mereka mengikut berhala-berhala mereka. Yehezkiel 24 ayat 25. Apa yang terjadi? Tuhan bilang, pada hari aku mengambil dari mereka benteng mereka. Tuhan bilang, saya akan disiplinkan kamu. Karena hati kamu begitu keras. Bukan karena saya nggak sayang kamu. Tapi saya berharap dengan disiplin itu, kamu bisa kembali kepada saya. Perhiasannya yang menggirakan hatinya. Mereka sudah menjadikan perhiasan-perhiasan, aksesoris, hal-hal yang cuman bisa, yang hanya sementara itu. Itu yang membuat mereka bisa girang hati. Bukan lagi Tuhan. Bukan lagi hal yang betul-betul kekal. Bukan hubungan mereka dengan Tuhan lagi. Tapi perhiasan-perhiasan. Harta-harta. Kenikmatan mereka. Kenikmatan mata. Mereka suka yang kelihatan yang bagus-bagus. Nggak salah tentang itu. Tapi mereka, hati mereka condong lebih kepada hal itu. Itulah diagnosa dari Tuhan tentang mereka. Yehezkiel 28 ayat 2. Karena engkau menjadi tinggi hati. Ini kata Tuhan kepada Raja Tirus. Engkau tinggi hati. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Raja Tirus begitu sombong. Dan kita tahu di Yehezkiel juga Tuhan katakan,
Karena sombongnya kamu bahkan pikir kamu lebih hebat dari Tuhan. Saya akan hancurkan Tirus satu hari. Terbukti. Waktu Alexander the Great datang, dia hancurkan Tirus, dan kita bisa tahu sampai hari ini Tirus itu sudah rata, nggak ada apa-apanya. Ini adalah diagnosa penyakit-penyakit hati yang ada. Yeskiel 33 ayat 31. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Mereka sangat greedy. Mereka menjadi orang yang tamak, mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan dengan cara yang haram. Ada banyak sekali ketidakadilan yang terjadi, dan ini adalah penyakit hati yang terdiagnosa. Matius 6 ayat 21 katakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Jangan dibalik ya. Kadang-kadang ada yang bilang di mana hatimu berada, disitulah hartamu berada. Bukan. Hati kita itu ngikut. Bukan hal-hal itu yang ngikut hati kita, enggak. Di mana hartamu berada, di mana kamu value itu, di mana kamu suka akan hal itu, disitulah hatimu akan berada. Jadi saya mau tanya saudara-saudari, pagi hari ini, di mana hartamu berada? Ada yang menjadikan anak kita menjadi harta. Saya nggak bilang jangan sayang anak, kita harus sayang anak kita. Tapi disitulah hati kita. Ada yang jadikan pasangan hidupnya menjadi hartanya. Apa yang terjadi ketika pasangan hidupnya, suami atau istri kelihatan gak happy, langsung hatinya pun sudah hancur. Saat teduh pun gak bisa lagi. Lihat Alkitab cuma lihat muka pasangannya terus. Ada yang menjadikan hartanya, mobilnya, pekerjaannya. Nah, akhirnya itu hatinya ada di sana. Saya mau tanya, hari ini kita boleh duduk semua di tempat ini. Kita harus jujur. Harta kita ini ada di mana? Karena di mana harta kita, disitulah hati kita berada. Yeremia 17 ayat 9. Jadi bayangkan Tuhan pakai Yeskiel di tempat pembuangan, Yeremia di Yerusalem, di Israel, berbicara hal yang sama. Yeremia bicara hampir 50 kali tentang hati. Yeskiel hampir 40 kali bicara tentang hati. Karena hati ini adalah sangat penting. Yeremia 17:9 katakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Kita di sini bisa datang ke gereja, kita bisa melayani, kita bisa saat teduh, kita bisa datang mengunjungi orang, bisa memuridkan orang. Dan kita pikir hati kita baik, hati-hati, hati kita ini licik. Harta kita itu udah di sana. Tapi kita bisa lakukan hal-hal yang memuji Tuhan. Makanya nggak heran. Salah satu dosa terutama daripada bangsa Israel adalah mereka bisa dari bibir mereka memuji Tuhan. Tetapi di dalam kelakuan mereka sehari-hari berbeda. Berbeda sekali. Yeremia memperingati tentang itu, bahwa hati kita itu licik. Jadi diagnosanya udah kelihatan bahwa hatinya sakit ini. Nah sekarang apa yang dilakukan oleh dokter? Dokternya secara rohani kita tahu itu adalah Tuhan. Yeskiel 18 ayat 31 katakan, buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku. Dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Dia bilang kamu punya hati harus diperbaharui, roh kamu harus diperbaharui. Bisakah manusia lakukan itu? Tidak. Tanpa dokter, tanpa bantuan Tuhan itu tidak bisa. Bahkan Tuhan katakan di sini Yeskiel 18, mengapakah kamu akan mati hai kaum Israel? Kalau kamu udah nggak ada your heart, you basically a dead person. Sama juga, tapi mereka cuma lihat, tapi gue masih hidup, gue masih sehat. Tuhan bilang, enggak, kamu harus bisa lihat your heart, your spiritual heart. Ini sudah kacau, butuh hati yang baru.
Kamu butuh roh yang baru. Ini satu paket ya, hati dan roh yang baru. Nggak ada hati tanpa roh, nggak ada gunanya itu di sana. Tuhan, waktu dia memberikan nafas hidup kepada kita, dia tiupkan rohnya kepada kita. Jadi ini adalah hal yang penting. Tapi Tuhan bilang, kamu begitu bermain dengan dosa, hati kamu sudah begitu keras. Hati kamu harusnya lembut. Saya ciptakan kamu untuk punya hati lembut. Harusnya roh yang memimpin kamu, yang menguasai kamu. Tetapi kamu penuhi dengan yang lain sehingga hati kamu keras. Karena itu Tuhan bilang, kamu harus punya transplantasi hati yang baru. Dan kamu harus punya roh yang baru. Tapi manusia nggak mampu lakukan. Makanya Tuhan katakan buku Yeskiel dan juga buku Yeremia. Tuhan bilang, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Yaitu bahwa akulah Tuhan. Itu adalah hati yang baru. Hati yang betul-betul mau mengenal Tuhan. Gak mungkin kamu dan saya bisa kenal Tuhan kalau kita gak punya hati yang baru itu. Nah, saya bersyukur kita punya dokter yang luar biasa. Ya Tuhan sendiri katakan, biar saya sendiri berikan itu. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Kita tahu di buku Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ada orang mencari tapi nggak menemukan. Tapi dia bilang, kalau kamu mencari, kamu akan menemukan aku. Jika engkau menanyakan aku dengan segenap hatimu. Ini nggak mungkin bisa terjadi kalau kita tidak punya hati yang baru. Saya mau kasih contoh di sini. Ada orang sering bertanya kepada saya, kenapa ada orang ini, dia rajin baca Alkitab, dia ke gereja tiap minggu, tapi kok kayaknya nggak bisa kenal-kenal Tuhan. Saya bilang, karena ini nggak ada hubungannya dengan IQ. Ini nggak ada hubungannya dengan pendidikan, berapa banyak buku dia baca. Ini berhubungan dengan dokternya siapa. Dokter itu yang harus lakukan. Dokter itu yang akan memberikan hati yang baru. Dan itu akan terjadi ketika saya berkeputusan, saya mau menjadi murid Tuhan, saya mau bertobat. Waktu saya berdiri, saya dibaptis, Tuhan memberikan saya hati yang baru itu. Tiba-tiba setelah saya menjadi murid Tuhan, saya kemudian mempelajari firman Tuhan. Waktu saya berdoa, kok saya bisa connect dengan Tuhan. Kok bisa mulai mengenal dan tahu hati Tuhan. Kok bisa sensitif dengan apa yang Tuhan mau. Sebelumnya nggak ada. Sebelum itu seperti aktivitas demi aktivitas. Kalau nggak nyanyi dengan penuh emosi. Nggak bisa. Tanpa hati yang baru dan roh yang baru itu tidak akan mungkin saya bisa mengenal Tuhan dan menemukan Tuhan. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Karena my heart yang lama itu sudah gagal ini. Saya butuh Tuhan untuk melakukan itu. Sekarang kita sudah tahu diagnosanya, kita sudah tahu dokternya siapa, sekarang donornya. Kalau kamu mau melakukan transplantasi jantung, kamu nggak bisa pakai jantung kamu yang lama. Kamu harus pakai jantung si donor. Dan donor itu mati untuk saya. Kalau saya punya jantung mau diganti, ya si donor itu mati. Dan saya harus terima jantung dia. Sekarang jantung siapa yang kita dapat? Whose heart? Secara rohani hati siapa yang kita dapat? Kalau kita baca di perjanjian baru, dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dulu udah mati, nggak bisa. Sekarang punya pengharapan. Kenapa? I have a new hope. Because I have a new heart. Dari siapa? Dari Yesus. Roma 6 ayat 4. Demikian juga kita telah dikubur bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kenapa sekarang saya bisa mempunyai hidup yang baru? New life. Padahal IQ sama, lingkungannya tetap sama, tetap tinggal kita di Jakarta, tetap juga kita ketemu orang-orang yang hampir sama, tapi kenapa bisa hidup yang baru? Because kita punya donor, yaitu Yesus. Dan karena Yesus, akhirnya kita bisa mempunyai hati yang baru. Makanya dibilang bahwa kita itu harus senantiasa ada di dalam Kristus.
Saya mau bicara hari ini kepada saudara-saudari yang mengaku diri kita murid Yesus. Saya sengaja menghabiskan waktu ini, 20 menit ini bicara tentang ini, karena saya mau tahu, what a privilege yang kita punya. Kamu jangan lihat kamu dengan saya ini sama dengan orang di dunia. Anda dan saya adalah orang, kalau kamu murid Yesus, kamu adalah orang yang sudah mempunyai hati yang baru itu. Roh yang baru. Kita sudah mengalami namanya spiritual heart transplantation. Udah terjadi, transplantasi itu sudah terjadi. Dan berarti hati yang ada di kita di sini, ini harusnya adalah hati Kristus yang ada di sini. Saya tidak pernah melihat ada orang yang sudah melakukan medical heart transplant yang tidak menghargai donornya itu. Setiap hari mereka bangun tidur, waktu mereka lagi makan, mereka bisa menikmati keluarga mereka, bisa menikmati hidup setiap detik hidup mereka. Mereka itu berterima kasih kepada donor itu. Jangan pernah pikir bahwa hati yang kamu dan saya miliki ini hati yang biasa-biasa. This is the heart of Jesus. Yesus sudah menjadi donor kita karena kita terdiagnosa, kita punya penyakit hati yang kita sendiri nggak bisa sembuhkan. Sombong, pikiran jahat, berbohong, menyakiti hati orang, tinggi hati, tamak. Nggak bisa, siapa di sini tanpa Yesus bisa sembuh? Nggak ada yang bisa. Seberapa kita bersyukur tentang itu hari ini. Karena ini topik bulan ini adalah topik yang sangat penting. Saya mau kita lihat bahwa ini bukan sekedar satu tema yang kita buat bulan ini. This is about the heart. New heart and new spirit yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Daud katakan, dia berdosa, jatuh dosa, dia tuliskan Mazmur 51. Dia tahu matanya begitu menginginkan Batsyeba. Dia tahu, dia sudah diberikan Tuhan, diberkati Tuhan begitu banyak, tetapi tetap hatinya rindu akan hal-hal yang harusnya dia tidak miliki. Dan dia tuliskan Mazmur 51 ayat 10, dia katakan, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Daud belum pernah ketemu Yesus loh. Tapi dia tahu. Dia tahu. Karena dia tegur Nabi Nathan. Dia tahu bahwa hatinya ini kacau nih. Dia apa hal yang dia minta? Dia minta berikanlah aku hati yang tahir. Dan perbarui batinku dengan roh yang teguh. Ada 3 hal yang saya mau bicara di sini secara praktikalnya apa hari ini. Jika Anda dan saya sudah memiliki hati yang baru. Yang pertama adalah the priority of the heart. Prioritas hati kita itu sangat penting. Di buku Amsal 4 ayat 23. Nanti kalau ada waktu baca semua Amsal 4-nya. Saya mau kasih tahu mengapa ini sangat penting. Cuma 1 ayat saja, pendek, tapi ini adalah yang menentukan hidup kamu, arah hidup kamu. Apa yang kamu lakukan hari ini, apa yang kamu akan lakukan 1 bulan dari sekarang. Bagaimana pengaruhnya terhadap anak-anak Anda. Bagaimana ini akan mempengaruhi di dalam sikap kita setiap hari berhadapan dengan orang. Di dalam keputusan kita. Ini bergantung kepada 1 ayat ini. 1 ayat ini katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bisa kita baca sama-sama? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam NIV versionnya dia bilang, above all else. Above all else. Jadi dari semua yang ada, kalau hari ini dari semua yang saya bicarakan, tolong above all else, ini yang kamu harus bisa ingat. Dia bilang, guard your heart. Jaga hati kamu. Karena dari situlah terpancar segala kehidupan yang kamu.
Jadi, kalau kita lihat di sini, Alkitab sendiri mengatakan, ini tolong kamu lihat, prioritas kamu nomor 1 hari ini, ya betul harus sayang istri. Ya betul harus sayang anak. Ya harus kerja, harus tanggung jawab, betul. Tetapi above all else, yang harus menjadi prioritas terutama adalah apa? Oh ya, saya harus jaga anak saya. Oh, saya harus jaga, pastikan bahwa betul-betul ini secure. Saya lihat hari ini orang taruh password ya, wah luar biasa. Double-double ditaruh semuanya. Sampai taruh, sampai lupa passwordnya sendiri. Saya sering ketemu ada orang, apa passwordnya? Saya bilang, kok kamu tanya saya? Betul ya? Above all else, dia bilang, hati kamu yang terutama. Sekarang betul nggak? Jujur. Betulkah hari ini, yang terutama bagi kamu, dari semua hal yang kamu lakukan, dari semua yang kamu coba jaga, inilah yang kamu betul-betul pegang. This is a priority. Prioritas nomor 1, hati kita. Markus 7 ayat 21. Ini konteksnya waktu orang mau mencobai Yesus, melihat kenapa ya murid Yesus makan nggak cuci tangan. Di Matius, di buku Injil yang lain juga katakan tentang ini. Mereka bicara tentang makanan yang masuk ke sini. Tuhan Yesus kasih mereka pengajaran yang baru. Karena waktu itu mengikuti tradisi, orang itu akan lihat, oh kalau ini yang masuk dari luar masuk ke dalam ini yang najiskan orang. Yesus bilang enggak. Di mata Tuhan, bukan yang dari luar yang kelihatan masuk ke dalam. Bahkan dia pakai ilustrasi yang begitu detail. Dia bilang ini masuk, ya keluar lagi kan. Dia bilang tetapi apa yang dari dalam ini, yang dari hati ini, itulah yang menajiskan. Dia bilang sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Oh, saya buat kejahatan karena dia pancing saya. Enggak. Alkitab bilang enggak. Itu karena memang dari hatimu. Setiap dosa yang saya lakukan, itu bukan salah orang lain. Itu dari hati saya. Ini yang firman Tuhan katakan. Artinya apa? Artinya above all else. Dari semuanya. Ini paling penting. Kalau hati saya nggak jaga, saya nggak prioritaskan nomor 1, berarti saya pasti berdosa. Dan kalau saya berdosa, pasti hubungan saya dengan Tuhan akan kacau. Pernah kamu lihat ada orang yang quiet time tiap hari? Tapi kok kayaknya sama Tuhan gak dekat? Kamu bisa quiet time tiap hari, kamu bisa ibadah 7 kali seminggu. Kamu bisa pelayanan 24 jam sehari. Tapi kalau kamu tidak prioritaskan hati kamu, ini akan terjadi terus. Apakah hari ini kita prioritaskan above all else tentang ini? Yang kedua, the protection of your heart. Bukan hanya prioritas, tetapi ini adalah hal yang paling penting yang harus kita proteksi, yang harus betul-betul kita jaga. Amsal 4:23 tadi katakan, jagalah hatimu. Kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani, ini bukan kata yang biasa. Ini bukan hanya guard, bukan cuma protect. Ini seperti double protection. Ini kamu harus betul-betul force itu. Kamu betul-betul harus pastikan ini bukan cuma biasa-biasa, double, triple. Ini ada kata-kata yang sangat-sangat penting. Menandakan bahwa ini jangan diambil biasa-biasa aja. Saya lihat hari ini, orang, nggak tahu ya, ada orang jaga anaknya itu udah kayak kalau bisa dia pakai pasang chip di sini. Bagus kita jaga anak kita. Aduh, anak kita, bagus jaga anak kita. Kamu jaga anak kamu saya begitu.
Kamu harus jaga hati kamu jauh lebih dari itu. Saya mengalami satu kejadian waktu di Bali. Karena saya pikir saya kan perenang, saya bisa berenang. Laut juga enggak masalah. Anak saya juga sudah bisa. Tasya waktu itu juga bisa berenang. Ya udah, bisa kemana-mana dia berenang, no problem. Udah terlatih, bahkan udah ikut, udah dapat sertifikat bahwa kalaupun tenggelam di laut dia bisa hidup sampai mungkin ada kapal penolong datang. Bagaimana cara survive-nya? Ya lu 4 jam 5 jam di kolam dia bisa kok. Dan bagaimana bisa membuat dari satu pakaian bisa kemudian bisa menjadi itu. Udah dilatih. Jadi saya masih ingat waktu itu bawa Tasya ke pantai. Dan saya sudah lihat ini ada bendera ini. Itu namanya danger zone. Ada safe zone. Tapi di mana bendera itu berada, sebelah sininya jangan lewat. Kita mulai dari safe zone. Berenang, ngobrol-ngobrol, gak sadar sudah dibawa arus. Sudah masuk ke danger zone. Saya sudah pernah cerita kepada kita di sini. Saya masih ingat dalam waktu 1 detik, saya lagi bicara sama Tasya, tiba-tiba Tasya udah jauh di sana. Saya tahu ini sudah undercurrent-nya ini besar sekali. Saya rasakan kok. Saya coba berenang, bawakan dia. Saya sudah akhirnya gak bisa, udah nyerah. Saya pikir betul-betul hari itu saya pikir saya akan mati di laut di Bali. Gak indah lagi Bali itu. Saya coba 15-20 menit, saya suruh Tasya pegang kaki, saya berusaha bisa bawa ke arah safe zone. Tidak bisa. Sampai saya udah mau mati lemes ini. Saya bilang, Tuhan, matinya sangat memalukan. Saya lihat anak saya pikir ini udah terakhir kali saya lihat dia. Saya bilang, Tuhan tolong, saya bodoh sekali Tuhan. Saya pikir saya kuat, saya bisa. Saya nggak hati-hati, nggak berjaga-jaga, sehingga saya masuk ke danger zone. Saya nggak bisa apa-apa lagi. Saya bilang Tuhan tolong. Tiba-tiba ada satu orang surfing. Hey, dia bilang itu bahaya di sana. Dia sampai surfing gitu. Ada lihat begini. Saya udah begini aja. Dia loncat. Dia pegang saya, dia bilang, kamu pegang. Dia terus suruh Tasya pegang juga kaki dia. Dan kita berdua bilang, ayo, give a last try. Kita berusaha. Akhirnya kita bisa masuk ke safe zone. Karena itu arusnya nggak bisa. Terus bawa kita, kamu bayangkan kamu berenang nggak gerak, maka kamu mundur terus. Dengan 2 itu akhirnya bisa lihat. Setelah sampai kacamata saya hilang waktu itu. Ya, saya udah di safe zone, saya duduk. Terus dia tegur saya, jangan ulangi itu lagi. Udah lemes ditegur. Kita pun udah gak ada energi lagi tegur dia balik kan. Saya cuma mau bilang thank you. Orangnya udah gak ada. Sampai hari ini saya percaya itu malaikat yang Tuhan kirim. Saya sangat percaya Tuhan kirim malaikat untuk saya. Masa orang lagi duduk sini, saya lagi sini udah lemes, dia habis tegur tiba-tiba nggak ada, hilang. Seberapa dari kita pikir bahwa kita in the safe zone? Dan kita tidak berjaga-jaga karena itu. Kita terbawa. Dan akhirnya kita tidak double guard hati kita. 1 Petrus 5 ayat 8 katakan kamu harus guard itu dari siapa? Kamu harus proteksi itu dari siapa? Ya dari iblis, itu musuh kita yang terutama. 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi jangan kita pikir iblis itu kamu udah jadi murid, oke, iblis sudah lari dari kamu. Ada yang bilang dalam nama Yesus sudah lari. Kamu berjaga-jaga tidak, karena dia seperti singa mengaum-ngaum. Dan dia tahu apa kelemahan kamu. Dia tahu hati kamu. Dia sudah diagnosa hati kamu, sakit kamu di mana dia udah tahu persis.
Kamu tahu cerita Ananias Safira? Orang yang betul-betul punya tanah dan dia mau sumbangkan untuk gereja. Apa salahnya dia? Apa yang kata Petrus kepada dia? Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Petrus berkata kepada Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Saya lihat ada orang hari ini, dia mengalami kerugian, dia bilang ini iblis. Kesehatannya agak kurang. Iblis. Betul, tapi kalau kamu tanya sama si iblis, apa sebenarnya target dia paling utama? Kamu pikir kesehatan kamu? Kamu pikir harta kamu? Kamu pikir anak-anak kamu? Itu target iblis. Ada yang bilang anak gua dikuasai iblis ini. Iblis bekerja dengan dahsyat. Saya bilang terus terang, target utama iblis menurut firman Tuhan adalah hati kamu dan saya. Karena itu Tuhan bilang above all, guard your heart. Kamu harus guard your heart from Satan. Apalagi, ayat sesudah itu dia bilang, ini kamu, cara iblis bekerja ini luar biasa. Dan cara dia bisa akhirnya masuk dalam hati kamu melalui apa? Melalui kata-kata kamu. Apa yang kamu dengar? Dia bilang, buanglah mulut serong daripadamu. Dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik. Ini bahasa Indonesia yang diperbaharui. Bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ini bukan bibir doer. Dolak-dalik, oke? Artinya apa di sini? Artinya saya harus jaga apa yang saya dengar. Saya harus jaga. Kenapa yang saya dengar ini bisa membahayakan hati saya? Ada orang dengar gosip. Apalagi? Enggak berjaga-jaga. Saya harus jaga. Saya pendeta. Saya harus jaga tiap hari ketemu orang. Saya harus jaga. Setiap kali saya udah dengar konseling orang, study Bible dengan orang, dengar dari ini, dengar komplain orang, tetap akhirnya saya apa? Saya harus jaga hati. Oh, perasaan saya kena. Oh iya, dia menyakitkan saya dengan apa kata-kata dia. Iya betul, itu perasaan. Tapi yang paling penting above all else, guard my heart. Kamu ketemu dengan urusan orang. Kamu bertemu dengan orang-orang yang penuh dengan poison. Orang-orang yang mungkin sakit hati. Kamu jaga nggak hati kamu? Apa yang kamu dengar hari ini? Apa yang kamu dengar sehari-hari? Setelah itu dia bilang apa? Amsal 4 ayat 25, satu ayat sesudah itu. Dia bilang, matamu memandang terus ke depan. Dan tatapan matamu tetap ke muka. Artinya mata saya harus jaga. Apa yang saya lihat? Saya hanya, menurut Alkitab, saya hanya harus tetap melihat apa yang saya mau lihat. Saya mau jadi apa satu hari. Kalau kamu mau jadi orang yang rohani, kamu mau keluarga yang sakinah, kamu mau betul-betul bisa menjadi orang tua yang membesarkan anak kamu untuk takut dan cinta Tuhan. Kalau itu yang kamu inginkan, itu yang kamu harapkan, ini yang kamu doakan, berarti mata kamu hanya ke sana, jangan lihat kiri kanan. Mana mungkin hari ini orang bilang, saya mau pernikahan saya bagus, tapi mata kamu ke kiri kanan lihat cewek lain. Mana bisa kamu untuk bisa menjadi orang yang rohani, punya hubungan dekat dengan Tuhan, kalau kamu tidak menjaga apa yang kamu nonton dan apa yang kamu lihat. Above all, guard your heart. Apa yang kamu lihat? Jaga itu. Ayat berikutnya dikatakan, 26-27. Tempuhlah jalan yang rata. Dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan.
dalam kamu berjalan, dalam kamu menjalani hidup kamu, tolong kamu pastikan kamu lihat ke depan. Ini adalah hal-hal praktis yang diberikan oleh firman Tuhan. Dibilang kamu mau jaga hati kamu. Jangan cuma doa, Tuhan jaga hatiku. Yang nggak ada, kamu harus lakukan itu. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, kamu kemana? Kamu ketemu siapa? God, your heart. Kalau enggak, iblis akan ambil itu dari kamu. Dan kamu akan punya hati yang sakit. Ya, kita harus belajar. Bagaimana kita harus guard diri kita dari siapa? Dari iblis. Dari dengarkan hal-hal nggak beres. Dari melihat hal yang nggak beres. Dari jalan yang nggak beres. Nah, sekarang bagaimana? Kita harus guard our heart with what? Kalau gitu. Kita harus guard hati kita dengan apa? Seluruh Amsal 4. Kalau kamu baca konteksnya bicara tentang itu. Dia bilang kamu harus guard with the word of God. Dengan firman Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang, tapi gue malas baca firman Tuhan, gue gak suka baca. Begitu kamu ngomong itu, saya sudah bilang, ya kamu berarti gak bisa guard hati kamu. Gak bisa. Saya bicara kepada orang yang punya perusahaan, punya karyawan banyak. Semua dia guard. Dia bahkan pakai satpam, double satpam, triple satpam. Masuk ke rumahnya, satpam, satpam, satpam. Pakai seragam lagi. Ngomong ketemu dia aja, waduh, susah. Tapi hatinya nggak jaga. Nggak jadi prioritas, tidak diproteksi. Sedangkan kita bilang ini yang terutama harus diproteksi. Mau proteksi dengan firman Tuhan, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Iblis menggunakan perasaan kita untuk akhirnya membuat kita jadi gak jaga hati kita. Tapi Tuhan mau kita bisa percaya firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, berfellowship dengan orang-orang yang takut Tuhan, supaya hati kita betul-betul bisa terjaga. Ini adalah empat perasaan yang paling sering iblis pakai. Saya setiap hari ketemu dengan orang yang mulai lemah, yang mulai akhirnya jauh dari Tuhan, yang mulai bilang, gue mau tinggalin Tuhan, mau tinggalin jemaat, gue mulai mau ini, mulai bikin alasan lah, mulai salahin orang, salahin itu. Ini. Yang pertama adalah guilt. Bersalah. Bersalah itu karena orang itu tahu bahwa ada sesuatu hal rahasia yang dia simpan. Makanya orang guilt itu apa sign-nya? Dia akan bilang I owe you. Sebenarnya misalnya contoh suami terhadap istri. Atau seorang saudara dengan saudara lain di dalam grup. Dia tahu dia harusnya ceritakan. Dia nggak keep itu sebagai secret atau rahasia. Dan dia tahu di dalam itu dia merasa bersalah terus. Tapi dia tetap mau kelihatan bagus aja. Sebenarnya ada hal yang terjadi dalam hidup dia. Tapi dia mau kelihatan bagus. Jadi dia merasa I owe you something. Dia merasa bersalah. Perasaan kedua adalah anger. Marah. Di mana itu adalah you owe me. Itu adalah orang yang bilang you owe me. You owe me apology. You owe me, kamu tahu saya sakit banget. You owe me. You owe me. Aduh. Dia pegang terus kemana-mana dia bawa kayak orang yang udah ditempel luka di mana-mana. Kemana-mana dia ceritakan terus ke orang. Inilah gua nih, udah luka ini gua. Karena dia. Gua ini begini karena dia. Marah di dalam ini dia perasaannya. Tapi seminggu, 2 minggu, sebulan. Nggak pernah. Bahkan yang problemnya, dibiarin juga orang-orang lain yang dengerin gosip itu biarin terus. Ini bahaya sekali nih. Karena dia punya sikap, you owe me. Yang ketiga adalah greed, ketamaan. I owe me. Itu saya berutang pada diri saya sendiri. Saya kerja keras, apa yang saya punya hari ini adalah untuk saya. Saya seharusnya punya ini, seharusnya punya dapat ini. Kamu bisa lihat orang ini kikir. Orang ini cenderungnya selfish, egois, mau hidup untuk diri. Kan dia selalu bilang, I owe me. Dan keempat adalah iri hati, jealousy. God,
owes me. Wah, ini gila nih. Dia lihat orang lain, kok bisa dapat itu, orang kok bisa lebih berhasil, lebih bisa sukses, kok dia bisa ini. Sedangkan dia udah kerja keras, dia bilang, God, you owes me. Lu gak fair. Akhirnya apa? Tawar hati sama Tuhan, Tuhan, salahkan semua orang. Ini adalah 4 penyakit, saya gak tahu yang mana ini. Tidak punya. Tapi ini adalah perasaan-perasaan, mulai dari feeling, perasaan, sakit hati, perasaan bersalah, perasaan kita mulai nggak lihat hidup nggak fair. Kita ada di dalam ini, dalam hati kita, dan kita tidak jaga itu. Dan firman Tuhan katakan terhadap ini ada obatnya. Kalau kamu dengar dari firman Tuhan, kalau ada orang yang punya rasa guilt, Tuhan bilang jawabannya adalah you confess. Terbuka, kamu merasa salah itu di sana, kamu merasa ada hal yang kamu lakukan yang seharusnya kamu tidak lakukan, dan kamu nggak pernah ngomong kepada istri kamu merasa bersalah, kamu datang sama istri kamu rendah hati, dan itu nggak gampang, pasti akan ada roller coasternya habis itu, pasti painful. Tapi kalau kamu mau prioritaskan hati kamu tahu di sanalah iblis bisa serang, kamu harus jaga hati kamu, nggak ada cara lain, you have to obey firman Tuhan, you have to confess. Bagaimana dengan kalau saya merasa orang itu saya? Ya firman Tuhan bilang forgive. Ampuni orang itu. Kamu tahu ya, dalam 1 tahun terakhir ini, saya dengan Fania ngalamin hal yang ini nggak habis-habis itu ada. Tiba-tiba ini menghadapi orang yang you owe me. Sampai tiba-tiba ada suara sendiri. Dari saya udah duduk sama Fania sama-sama, kita doa, habis itu tiba-tiba kita bilang, gila, kita layani orang ini, kita bantu orang ini. Tiba-tiba muncul suara, you owe me. Ini bahaya sekali ini. Kamu pernah nggak berasa? Kamu memberikan hati kamu bantu orang, sampai kamu pikir, capek banget untuk waktu untuk diri kamu aja sendiri, nggak ada. Tiba-tiba ada orang yang kamu sudah bantu, berikan hati kamu, waktu kamu, tiba-tiba ngomong apa? Tiba-tiba muncul, you owe me. Tiba-tiba ada, you owe me. I've done so much for you. You owe me. Tiba-tiba, kamu tahu habis saya dengan Fania, kita doa, saya takut. Kenapa? Hati saya. Mulai ada suara itu, you owe me. Kamu tahu nggak? Gua bantu lo. Gua mati untuk lo. Gila. Obatnya apa? Cari firman Tuhan. Forgive, ampuni. Kamu tahu, forgiveness, mengampuni. Bukan karena kamu mengampuni. Bukan karena orang itu deserve untuk bisa diampuni. Saya belajar dari firman Tuhan, kalaupun saya mengampuni, karena saya sudah diampuni, itu alasan terutamanya. Karena hari ini orang susah untuk mengampuni, karena dia bilang, tapi gimana gue bisa ampuni dia? Dia tidak deserve itu, dia tidak layak, karena gue udah lakukan ini, mulai hitung-hitungan. Kamu tahu, kalau kamu lihat konteks di buku Matius 18, kamu tahu konteksnya, mengampuni. Tuhan bilang, kalau kamu nggak mengampuni, Tuhan nggak akan ampuni kamu. Itu dalam konteks apa? Dalam konteks orang berutang. Orang punya utang begitu banyak, diampuni, habis diampuni, debt-nya, utangnya yang begitu besar diampuni, tiba-tiba pergi keluar, punya orang yang punya utang jauh lebih kecil, dia nggak bisa ampuni. Karena apa? Karena dia bilang, you don't deserve it. Karena lu utang sama gua, mulai hitung-hitungan, siapa yang lebih banyak baiknya, siapa lebih banyak salahnya, siapa kata-kata dia ini, oh hari itu nggak sensitif ya, bulan lalu ya, oh karena ini ya, nggak tahu versi apa, interpretasi dan konklusi apa yang terjadi. Kamu dan saya, kalau kamu dan saya murid Yesus, kamu mengampuni bukan karena orang itu deserve, tapi because you and I have been forgiven by Jesus. Momen itu saya bilang, Tuhan, saya ampuni orang itu. Saya dan Fania bilang, kita ampuni. Kamu tahu kita bersyukur. Hati kita. Kamu nggak sibuk bicara kasus ini, kamu bicara lagi terus sana. Orang yang tidak jaga hatinya akan terus dia pergi. Dia bicara seperti orang itu, oh dia. Nggak habis cerita terus story, tiap hari story. Orang yang terus ceritakan itu adalah orang yang tidak tahu above all else, guard your heart. Hingga lalu saya spend time dengan jemaat di Timur Tengah. Waduh, hidup mereka susah minta ampun. Orang itu tanya, bro, apa yang bisa membuat kamu sampai hari ini mau terus melayani?
Saya bilang, jaga hati kamu. Terutama orang yang melayani di sini. Kamu mengasihi orang dengan banyak. Kamu bisa jadi orang yang paling pahit. Kamu bisa jadi orang yang akhirnya discourage. Dan akhirnya kamu bilang, untuk apa saya lakukan itu? Saya mau cuti rohani lah. Orang kalau pakai kata cuti rohani, hati-hati. Guard your heart. Pengennya apa? Pengennya juga ceritakan juga, ini ya versi yang benarnya ya. Tapi enggak. Kenapa? Karena bagi saya lebih percaya firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, guard your heart above all else, Harlem. Fokus kita adalah guard hati kita. Jadi kalau saya dosa, saya marah karena orang itu. Enggak, karena hati saya. Greed. Obatnya apa? Generous. Kamu bisa tahu, gila apa yang kamu dapat ini semua dari Tuhan. Kamu sibuk fokus pada apa yang kamu nggak punya. Kamu lupa apa yang kamu sudah punya. Saya kalau duduk sama orang yang sudah punya ini, masih bilang, tapi kok kayaknya nggak fair. Si sibuk fokuskan apa yang dia belum punya. Ini adalah orang yang I owe me. Saya deserve dapat ini. Saya deserve dapat bagian ini. Bilang aja kamu greed. Orang yang banyak ngomong kayak gitu, saya lihat aja nggak generous kok hidupnya. Kamu kalau mau betul-betul mau perangi hati kamu, nggak ada cara lain, be generous. Ini sejak kita pengumuman, berapa bulan yang lalu, kita buat membership covenant renewal. Oh, banyak mau membership covenant renewal. Terus kita bilang, oke, ini yang pledge kita. Selain daripada waktu, tenaga hati kita, kita juga mau bikin pledge. Ini yang kita mau berikan sama Tuhan. Kamu tahu sampai hari ini berapa persen? Yang isi ini hanya isi form loh, belum kasih. Baru 20%. Kalau kita di sana ada BCA kasih pengumuman, oke, hari ini kalau isi formulir bisa dapat uang segitu, udah kita isi langsung. Kalau menerima kita cepat. Kalau memberi kita pikir, oh, salah satu prinsip saya lakukan give sampai kamu bisa kasih itu secara cheerful. Kasih sesuatu yang membuat sampai kamu itu it pain you. Kasih something, terus, be cheerful, kasih. Tuhan perlu itu. Tidak, itu untuk hati saya. Berapa banyak dari sini jujur? Kamu berikan itu? Kontribusi kamu? Oh, karena gue butuh ini, gue sendiri lagi pepet. Betul. Makanya buatlah planning yang benar. Tapi kamu buat juga nggak planning untuk memberi. Untuk apa? Supaya hati kamu terjaga daripada greed. Tuhan mau kamu mengasihi Tuhan. Tuhan mau kamu mengasihi orang-orang. Tapi kamu lebih mengasihi barang. Ambil, tulis, buat daftar. Barang mana? Hal mana yang kalau saya mau lepaskan. Ini susah banget. Karena ini yang bisa menjadi berhala kamu. Ini yang menjadi mamon kamu. Ambil itu, lepaskan itu. Kamu bisa rasakan betapa bebasnya kamu. Be generous. Iri hati. Ya obatnya ada. Celebrate. Lihat ada orang lebih bisa berhasil. Lihat orang bisa bertumbuh lebih bisa sukses. Oh, tiba-tiba ada kabar baik, dia ceritakan. Celebrate dengan orang itu. Jujur, bro, selamat ya. Saya sebenarnya agak kurang semangat lihat kamu dipromosi, bro. Kok bukan saya ya? Tapi ya, saya mau celebrate dengan kamu. Kamu latih diri kamu. Karena kamu lakukan itu untuk apa? Untuk guard your heart. Saya lihat ada orang kalau dipromosikan untuk mimpin PDA, PDG. Wah, semuanya happy. Wah, selamat ya. Selamat ya. Wow. Ya terus lagi. Gua support dulu lah. Lu terus aja. Ya. Dikasih grup lebih gini. Wah, selamat bro ya. Waduh, untung bukan gua, untung dia. Ini waduh. Gak ada yang jealous tentang itu.
Bersyukur, Tuhan terima kasih. Engkau mengambil cawan ini daripadaku. Dan Engkau berikan pada dia. Celebrate. Saya bersama dengan jemaat waktu kita di Jordan minggu yang lalu. Itu mati listrik itu di Jordan. Saya bingung, itu gelap ya. Itu namanya orang tua, anak-anak. Ini anak-anak umur yang mereka bawa juga keluarganya, umur 3 tahun, 4 tahun. Terus ada anak single, ada anak kampus, anak teens. Kalau mati lampu kita udah aduh lama lagi itu. Lagi makan lagi. Kamu tahu, dalam waktu kurang dari semenit, tiba-tiba saya sudah dengar lagu, memuji Tuhan, kayak ininya. Saya bingung, saya bilang, sampai yang pemilik fasilitas itu, padahal ini bukan orang Kristen, sampai bilang, ini grup apa ini? Mati lampu justru gembira banget. Habis itu ada murid-murid dari Lebanon. Saya tanya, saya bilang, kenapa kamu bisa begitu sukacita di dalam hal yang gak enak? Dia bilang, kita tiap hari mati listrik. Kamu tahu berapa banyak murid Yesus saya ketemu? Gajinya misalnya $1.000. Ini tahun lalu. Tahun ini $50. Dan dia masih berusaha untuk bisa datang, untuk bisa kasih encourage kepada saudara-saudara yang lain. Saya bilang, kamu $50, gimana kamu hidup? Dia bilang, nggak apa-apa. Kamu tahu saya belajar tentang itu. Apa solusinya? Belajar dari suffering orang-orang. Tidak komplain, mereka bersyukur, mereka tidak bilang, God owes me. Komplain, nggak ada komplain. Saya masuk di kamarnya, waduh toiletnya ya. Ada binatang-binatang lagi. Nggak ada komplain. Nggak ada. Attitude mereka tidak bilang, God you owes me. They celebrate. Itu dari pagi ya, sampai malam nggak ada capek-capeknya. Maka mereka ketika duduk dengan orang yang bisa punya hidup yang lebih enak. Contoh kalau orang Lebanon pergi datang, lihat orang di Jordan. Orang akan bilang, gila lu Jordan aman banget, enak banget. Hidup udah enak banget. Nggak ada yang komplain itu. Mereka bersyukur, mereka celebrate. I love you brother, I'm happy bahwa kamu bisa punya kehidupan yang jauh lebih nyaman. Guard your heart. Yang terakhir, the potential of your heart. Potensinya besar banget ini. Karena Amsal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Semua kehidupan kamu. Jangan salahkan resesi. Jangan salahkan inflasi Amerika. Jangan salahkan itu sih, karena Amerika sih bagi-bagi duit. Efeknya sekarang jadinya. Jangan salahkan yang lain. Karena hari ini hidup kamu bukan ditentukan oleh resesi ataupun inflasi Amerika. Itu akan efek nggak? Ya. Itu akan membuat bahan-bahan makanan naik nggak? Ya. Itu akan membuat nggak kita punya bensin jadi naik harganya? Ya. Tetapi hari ini kehidupan kamu tidak ditentukan oleh harga bensin atau harga minyak goreng. Hari ini kehidupan kamu terpancar dari mana? Dari hati kamu. Hari ini minyak goreng boleh naik 2 kali lipat, tetapi kamu jaga nggak hati kamu? Kamu prioritaskan nggak hati kamu? Karena ketika hati kamu terpancar dari, kalau hidup kamu terpancar daripada hati kamu tahu apa yang terjadi? Your relationship dengan pasangan hidup kamu. Bagaimana hubungan kamu dengan anak-anak kamu? Bagaimana kehidupan anak-anak kamu masa depan? Bagaimana sikap kamu dalam pekerjaan kamu? Setiap keputusan yang kamu ambil, kehidupan apapun yang ada, itu semua adalah terpancar dari hati kamu. That's what the Bible says. Iblis bilang enggak. Kehidupan kamu ini ditentukan oleh dunia ini. Kehidupan kamu, anak kamu ditentukan oleh zaman ini, oleh sosial media.
Oh ini karena begini. Sehingga sibuk kita lebih God. Apa anak kita lebih daripada kita betul-betul jaga hati anak kita. Untuk anak saya dari kecil, tiap malam, setiap hari. Saya dengan Fania, kita tahu hari ini kita bilang, kita mau bicara anak bukan soal, lu udah makan gak? Bukan bicara, oh lu gimana nilai lu di sekolah berapa? Kita duduk kalau malam, kita tanya, hey, how are you? How was your day? Bagaimana hari kamu hari ini? Apa yang kamu enjoy hari ini? Ada hal yang bother kamu hari ini? Ada orang yang bother kamu hari ini? Ada hal yang membuat kamu marah hari ini? Apa yang membuat kamu? Karena kita mau tahu apa? Karena bagi kita, harta terpenting, kalau kamu tahu aset terpenting adalah anak kita. Betul? Berarti kamu harus jaga, pastikan hati anak kamu. Tapi banyak hari orang tua bahkan gak bisa bicara sama anaknya. You talk about their heart. Karena kamu tahu ayat ini above all else. God your heart. God hati anak kita. Kita masuk zaman edan nih sekarang. Kalau kamu nggak bisa jaga hati kamu, gimana kamu bisa bantu anak-anak kamu jaga hati mereka? Oh tapi saya nggak terbiasa bro bicara tentang hati. Nggak ada pilihan bro. Karena itu adalah prioritas terutama. Karena itulah yang harus kita proteksi, dan kita jaga. Dan kita tahu, itulah potensi hidup daripada kita sendiri, potensi hidup daripada anak-anak kita, potensi daripada kehidupan, daripada jemaat. Saya mau hari ini, kalau pulang kamu berdoa. Jangan komplain tentang hidup lagi. Jangan salahkan orang lain. Mulai dari hati kamu. Amen? Kamu hari ini sudah tahu diagnosa? Kamu sudah tahu dokternya siapa? Kamu bersyukur ada donor, yaitu Yesus. Tapi sekarang apa yang kita bisa lakukan? Prioritaskan hati kamu. Proteksi hati kamu. Nah, kamu akan lihat bagaimana Tuhan bisa menunjukkan kepada kamu potensi daripada hati kamu yang bisa memancarkan seluruh kehidupan itu. Above all else, guard your heart. Amen? Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan, bahwa Engkau memberitahukan kami bahwa yang terpenting adalah hati kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan hati yang baru dan roh yang baru pada kami. Dan biarlah Tuhan kami bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kita di sini, untuk senantiasa bisa menjaga hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita semua di sini. Amin.